Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania. Sekarang saya semester 6 jurusan Pendidikan Matematika di STKIP Andi Matapa Pangkep. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang merupakan tugas dari analisis data mengenai uji kontingensi C dan uji Cramer. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas di sini, apa yang dimaksud dengan analisis uji kontingensi C dan uji Cramer. Tujuannya untuk mengetahui pengertian dari uji kontingensi C dan uji Cramer. Sumber data yang saya ambil ini saya peroleh dari skripsi Saudara Ahmad. Adapun judul skripsinya yaitu Implikasi Pemahaman Ilmu Pengetahuan Agama Islam dalam Proses Pembelajaran Matematika di Madrasah Tsanawiyah DDI Baru-Baru Tangga pada tahun 2009. Yang akan saya bahas yang pertama itu pengertian uji kontingensi C. Adapun pengertiannya yaitu teknik korelasi koefisien kontingensi adalah salah satu teknik analisis korelasi bivariat yang dua buah variabel yang akan dikorelasi adalah berbentuk kategori atau merupakan gejala ordinal, misalnya tingkat pendidikan, ada tinggi, menengah, rendah. Kedua, permasalahan terhadap ajaran agama Islam, ada baik, buruk, cukup, kurang, dan sebagainya. Apabila variabel itu hanya menjadi dua kategori, dalam kedua kategori itu sifatnya distrik, terpisah menjadi dua buah kutub yang ekstrim, maka selain menggunakan teknik analisis korelasi koefisien kontingensi, dapat pula dipergunakan teknik analisis korelasi phi. Akan tetapi, apabila kategori itu lebih dari dua buah, maka teknik analisis korelasi phi tidak dapat diterapkan pada uji kontingensi C. Kegunaan korelasi kontingensi. Adapun kegunaan dari korelasi kontingensi yaitu antara dua variabel yang berskala data nominal, kegunaannya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Koefisien ini fungsinya sama dengan beberapa jenis koefisien korelasi lainnya. Rumus korelasi kontingensi C. Adapun bentuk rumusnya yaitu C sama dengan Chi X kuadrat akar X kuadrat dibagi N ditambah X kuadrat. Adapun C maksimalnya yaitu akar M dikurang 1 dibagi M, di mana N adalah banyaknya data, M banyaknya baris atau kolom minimal, dan C koefisien kontingensi C. C maksimal dikurang C kecil c itu artinya hubungan erat. Jika C maksimal dikurang C sama dengan C,
maka hubungannya cukup erat. Jika C dikurang C besar C, hubungan kurang erat. Uji ini sangat erat kaitannya dengan uji chi-square, sebab berdasarkan rumus uji koefisien ini, bahwa tidaklah mungkin koefisien ini dapat dihitung tanpa terlebih dahulu mengetahui nilai dari chi-square. Jadi logikanya adalah hitung terlebih dahulu dari chi-square, baru kemudian menghitung koefisien kontingensi. Untuk menguji keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus chi-square. X kuadrat sama dengan sigma B, sigma K, OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. K kuadrat X kuadrat adalah sigma B adalah jumlah baris, sigma K adalah jumlah kolom, dan sigma IJ banyaknya pengamatan yang terjadi, dan OIJ banyaknya gejala yang diharapkan, EIJ frekuensi yang diharapkan. Pengertian koefisien Kramer. Koefisien Kramer adalah uji asosiatif. Apabila skala data nominal dengan kategori tiap baris dan kolom lebih dari 2, koefisien Kramer digunakan untuk mengukur asosiasi dari tabel kontingensi R kali C, di mana R atau C lebih dari 2. Tentang R dan C yang dimaksud dalam penjelasan di atas yaitu C adalah kolom, sedangkan R adalah baris. C dapat diartikan sebagai independen terikat, sebagai variabel terikat, atau variabel dependen, sedangkan R adalah variabel bebas atau variabel independen. Istilah yang mudah dipahami adalah sebuah variabel yang mempunyai kategori lebih dari 2. Adalah disebut dengan K. Jadi, istilah yang mudah dipahami apabila sebuah variabel mempunyai kategori lebih dari 2 adalah disebut dengan K. Jadi, kalau pernyataan bentuk tabel 2 kali K, artinya variabel bebas 2 kategori, sedangkan variabel terikat lebih dari 2 kategori. Sehingga pada uji koefisien Kramer tepatnya bentuk tabel adalah K kali K. Adapun rumus koefisien Kramer yaitu koefisien Kramer dapat didefinisikan sebagai berikut. C sama dengan X kuadrat dibagi N dikali T dikurang 1. X kuadrat adalah sama dengan statistik C K kuadrat. N adalah ukuran contoh total, dan T banyaknya baris atau kolom yang lebih kecil. Contoh penggunaan korelasi kontingensi C. Misalnya, akan diteliti apakah pada umumnya santri atau santriwati mempelajari atau memahami materi dari pelajaran matematika berdasarkan rumus yang diperoleh dari pokok bahasa yang dipelajari. Sejumlah 52 orang subjek ditetapkan sebagai peneliti. Hasil dari pengumpulan data menunjukkan angka, karena angka
indeks korelasi kontingensi C atau KK itu harus dihitung dengan chi-square. Maka, langkah pertama yang harus kita tempuh adalah besarnya chi-square tersebut. Jadi, dalam menggunakan korelasi kontingensi, hal yang pertama kita lakukan yaitu mengetahui besarnya chi chi kuadrat tersebut. Uji ini sangat erat hubungannya dengan uji chi-square, sebab berdasarkan rumus uji ini bahwa tidaklah mungkin koefisien ini dapat dihitung tanpa terlebih dahulu mengetahui nilai dari chi chi-square. Jadi logikanya adalah terlebih dahulu kita hitung chi-square, baru kemudian hitung koefisien kontingensi. Untuk menguji keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus chi kuadrat, yaitu x kuadrat sigma b sigma k. Berikut adalah tabel dari data pilihan santri atau santriwati yang mempelajari dan memahami pelajaran matematika berdasarkan rumus dari pokok bahasa yang dipelajari. Adapun pilihannya yaitu apakah mereka mempelajari atau memahami pelajaran matematika berdasarkan rumus. Jadi, para santri atau siswa ini diberikan pilihan jawaban berupa jawaban pertama itu ya, kadang-kadang, atau tidak. Adapun frekuensinya, dari total 52 santri atau santriwati yang memilih kategori ya sebanyak 44 atau 84,6%. Dan adapun santri atau santriwati yang memilih pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 8 orang dengan persentase 15,38%. Sedangkan yang tidak memilih sebanyak 0 atau 0%. Data ini diambil dari skripsi Saudara Ahmad di Perpustakaan STKIP Andi Matappa. Untuk menguji keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus chi kuadrat, yaitu jadi kita substitusikan nilai-nilai pada data yang telah kita ambil dari contoh tabel sebelumnya. Dari tabel itu kita memperoleh x kuadrat sama dengan 44 dikurang 17 dikurang 44 dikurang 17 dikuadratkan ditambah 8 dikurang 17 dikuadratkan ditambah 0,7 dikurang 0 kurang 17. Setelah nilainya kita dapatkan, maka kita bandingkan dengan nilai C maksimal. Adapun rumus untuk mendapatkan C maksimal adalah M dikurang 1
akar M dikurang 1 dibagi M, menghasilkan 3 dikurang 1. Angka 3 ini kita dapatkan dari banyaknya variabel dependen sebanyak 3. Setelah kita bandingkan, ternyata saat C maksimal dikurang C lebih kecil dari nilai C, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada umumnya terdapat hubungan erat antara pilihan santri atau santriwati yang memahami pelajaran matematika berdasarkan rumus dari pokok bahasa yang dipelajari. Contoh uji koefisien korelasi Kramer. Suatu penelitian dilakukan oleh mahasiswa di sekolah menengah pertama. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan pada siswa, bagaimanakah cara mereka untuk mempelajari dan memahami pelajaran matematika dari pokok bahasan yang dipelajari. Dari data yang diambil pada pemilihan bagaimana cara santri atau santriwati dalam memahami pelajaran matematika, ada 3 pilihan. Yang pertama, mereka mempelajarinya berdasarkan definisi dari pokok bahasan. Yang kedua, berdasarkan rumus. Yang ketiga, berdasarkan penerapan. Adapun data-data yang kita peroleh berupa angka, santri atau santriwati yang memilih berdasarkan definisi sebanyak 11 memilih ya, 28 orang memilih kadang-kadang, dan 13 orang memilih tidak berdasarkan definisi. Adapun santri atau santriwati yang memahami pelajaran matematika berdasarkan rumus diperoleh data yang memilih ya sebanyak 44 orang, dan yang memilih kadang-kadang 8 orang, dan yang tidak memilih tidak ada. Adapun pilihan ketiga, yaitu berdasarkan penerapan, mereka dapat memahami data yang kita peroleh, yaitu yang memilih ya sebanyak 12 orang, yang memilih kadang-kadang 31 orang, dan yang memilih berdasarkan penerapan 9 orang. Untuk mencari koefisien Kramer, kita menggunakan rumus C sama dengan akar X kuadrat dibagi N dikali T kurang 1. Dari data sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa chi-square-nya, chi-square-nya yaitu 58,96. Ini diperoleh dari 11 dikurang 22. 11 ini banyaknya siswa dikurang rata-rata. Dibagi 22. Sementara 28 ini dikurang 22 juga tetap diperoleh dari data sebelumnya.
Dari jumlah 28 yang memilih, kadang-kadang dikurang rata-rata dibagi rata-rata. Setelah semuanya dijumlahkan, maka didapatlah nilai 58,96. Lanjut, dari data sebelumnya kita mengetahui bahwa nilai N-nya ada 52 dan T-nya sama dengan 3. Adapun rumus untuk koefisien Kramernya yaitu X kuadrat dibagi N dikali T kurang 1 didapat 58,96 dibagi 52 dikali 2 sama dengan 0,75. Dari C tabel, pada derajat alfa 5% atau 0,05 dengan frekuensi 26, kita peroleh 38,89. Setelah kita mengetahui nilai T, nilai tabel chi-square, kita bandingkan dengan chi-square pada C hitung. Ternyata 0,7 kecil dari 38,89. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa uji Kramer pada data pilihan siswa, pilihan santri atau santriwati dalam mempelajari dan memahami pelajaran matematika dari pokok bahasan yang dipelajari adalah signifikan. Pada umumnya mereka mempelajari dan memahami pelajaran matematika dari pokok bahasan yang dipelajari berdasarkan rumus yang dipelajarinya. Demikianlah tadi kesimpulan dari apakah pada umumnya santri atau santriwati mempelajari atau memahami pelajaran matematika. Demikianlah pembahasan saya mengenai uji kontingensi C dan uji Kramer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.